Gue juga gak butuh duit lu anjing. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Adanya Sarwendah gak? Kan dia suka gibah tuh sama satu lagi si pekerjanya satu lagi. Terus dia gibahnya di rumahnya si Ruben. Berarti ibarat kata dia kayak kita ya. Kayak babu yang lagi gibahin majikan di rumah majikannya. Mendalam tuh. Tuh. Oke. Dia punya tekstur kayak gini ya, kayak slime ya. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Halo guys, salam ngopi, salam suruput ya. Ketemu lagi di channel Oyeng Bacot yang membahas video-video viral dan kasus-kasus yang lagi rame. Sekarang lagi rame nih ya, dua pasangan artis, Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwendah ya. Ya, yang memperdebatkan uang 200 juta ya. Gimana tanggapan kalian ya? Di balik sorotan publik, nama Sarwendah kembali menjadi perbincangan hangat. Sebuah pernyataan soal uang nafkah dan Ruben Onsu mendadak viral dan memicu berbagai reaksi netizen. Benarkah seperti yang diramaikan dan diberitakan oleh media? Atau ada fakta lain yang belum banyak diketahui? Menurut kalian, tanggapan kalian gimana nih terhadap kasus yang lagi rame ini, yang lagi hangat-hangat dan panas-panasnya nih? Tanggapan kalian gimana ya? Gak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Lihat ya, dari cuplikan video ini, dari tekstur slime hingga ke lendir siput. Apakah ini sengaja mancingkah? Tanggapan kalian gimana nih? Dia punya tekstur kayak gini ya, kayak slime ya. Aduh. Kalian bisa lihat, wah kental banget, ini udah lama berarti. Dibuatnya udah, prosesnya udah lama kan? Iya. Ya, kamu suka banget sih? Ya mana aku tahu. Hah? Ini bagus buat warga miskin. Kenapa kamu ketawa? Iya. Iya. Tuh ya. Hah? Dia tuh karena dia pakai snail, jadi kayak lendir siput gitu loh, Pak. Ayo nih, tanggapan kalian gimana terhadap cuplikan video ini ya? Dari Sarwendah dan CEO yang katanya CEO ya, yang pakai jam tangan palsu itu tuh. Tanggapan kalian gimana? Ya kayaknya ya, apakah kalian berpendapat seperti saya ya? Itu kayaknya ya sudah terjadi ya, sampai tahu kekentalannya. Tanggapan kalian sebagai netizen gimana nih? Tulis di bawah ya. Kental udah lama, kata CEO. Apaan tuh? Cantik dan ganteng, cantik ganteng sama lip birahi yang selalu menjurumus selangki, mengental sama hiper. Tanggapan kalian gimana? Kok jangan bikin kami traveling. Itu bayangan mereka berdua udah kemana-mana. Oh benar ya, tanggapan kalian sebagai netizen ya. Gimana? Tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Begini tanggapan Ruben Nih. Ruben Onsu legowo anaknya dekat sama pacar Sarwendah. soal kedekatan anaknya dengan pacar Sarwendah. Lu punya anak. Terus anak lu digendong-gendong sama orang. Lu gedek nggak ngeliatnya? Nggak apa-apa. Kenapa? Lu nggak cemburu? Nggak cemburu. Nah. Ya, sekarang ada orang yang baik, masa lu marah? Gue ngapain? Gue marah kalau anak gue lu perlakukan gak baik, baru gue sikat. Kalau ada yang sayang justru malah lebih senang. Oke. Jadi kalau ada orang baru yang sayang sama anak lu, Nggak ada gendong masalah. anak lu. Siapapun gue udah bilang, urusan hidup gue dengan ibunya selesai, Yes. tapi urusan gue sama anak tetap anak. Aha. Ibunya berhak untuk mau menceritakan, mau menjalankan hidup yang baru kan silakan. Kan nggak ada nyusahin gue, nggak ngerepotin gue. Kan yang repot ini netizen nih. Betul. Menyatu-nyatukan obrolan membuat akhirnya menjadi sebuah keributan. Ya. Akhirnya keluar lagi kalimat-kalimat yang kurang pantas didengar. Oke. Nah, gitu. Kalau gue mau, gue udah bilang gini, untungnya gue udah pegang keimanan Islam gue, gitu istilahnya ya. Ya. Kalau kagak, gue mau gini nih, monyet, gue gitu. Enggak, gue udah. Begini tanggapan Ayo, tanggapan kalian gimana nih ya kepada Ruben Onsu yang membuat statement begini ya.
eh, ya setelah ditanya oleh Ipan Gunawan ya atau Igun ya. Tanggapan kalian, kritik kalian tulis di kolom komentar ya. Tapi benar ya, Ruben Onsu itu sangat legowo ya. Ayo, tanggapan kalian sebagai netizen nih, tulis di bawah ya. Islam mengajarkan sabar benar ya. Anak jijis, Nisa Aji Jajule Indra Sarwenda. Inara Sarwenda. Ruben hatinya bersih, alhamdulillah. Maksudnya gimana ya? Sekarang kok beda sama podcast yang lalu. Benar juga urusan yang sudah pisah ya masing-masing aja. Kecuali dengan anak itu beda urusannya ya. Tanggapan kalian terhadap kasus Ruben dan Sarwenda ini gimana ya? Aduh, makin hari makin panas. Benar ya. Netizen itu kebanyakan banyak ya, misalkan video itu panjangnya itu 1 jam, tapi sama netizen itu dipotong-potong atau diedit ya, diedit bagian yang ramai dan memicu polemik baru ya, dan menjadi keresahan untuk masyarakat di Indonesia ini ya, sampai banyak yang repost ya, diedit lagi, wah jadi masalahnya kemana-mana. Tanggapan kalian gimana nih? Tulis di bawah ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Sumpah ini Patek Philippe memiliki Gio ternyata palsu. Oh, apalagi gebrakan, apalagi Gio, apalagi, ya ampun, itu masalah iklan di rumahnya Ruben aja belum beres, ini ada lagi. Aduh, Wenda, lu nemu laki kayak gini dapat dari mana? Jadi guys, ada satu akun yang menyatakan bahwa salah satu jam tangan yang dipakai Gio itu adalah fake atau palsu. Dia sampai sedetail itu nulis di caption apa aja yang diduga palsu, sampai dia ngetek akun Gio yang asli. Coba bayangin. Tapi gue gak percaya, masa sekelas CEO yang katanya punya banyak perusahaan, terus katanya punya 2000 toko, masa palsu pakainya. Nanti bentar lagi ada yang komen di feed gue, gak usah ngurusin hidup orang, gak usah ikut campur urusan orang. Terus ada juga yang komen gini, ya suka-suka dia lah, dia mau pakai barang fake atau enggak. Ayo, ya masa sekelas CEO ya memakai jam tangan ya dengan gaya-gayaannya. Dia memakai jam tangan palsu ya, atau ya bisa disebut KW ya. Tanggapan kalian gimana nih? Yang katanya punya 2000 toko dan ya usaha-usaha lainnya. Ya seorang CEO, tapi memakai jam tangan palsu sampai dia ngepost atau ya mengupload video di media sosialnya sampai nge-tag dari brand jam tangan tersebut. Tapi dari brand jam tangan tersebut langsung berkomentar kalau itu bukan produk mereka, itu barangnya barang KW. Tanggapan kalian sebagai netizen Indonesia gimana nih? Tulis di bawah ya, kita baca komentar para netizen. Wilgos sampai ikutan. Dimana lihat komen Wilgos? Stop ya Mbak, jangan bully Sarwenda, saya capek linknya. Mereka gak pernah live lagi ya. Yang penting gue dapat pepek gratis anjing. Stop membuli, kalian tidak tahu tentang Sarwenda dan Giorgio. Kalian hanya melihat sisi buruknya saja, padahal sisi baiknya tidak ada. Ayo nih, tanggapan kalian sebagai netizen Indonesia yang budiman. Tulis di bawah ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Udah Bu, nonton sinetron aja. Ya Bu. Asuh anak kau bilang, udah kau nggak ngasih harta satu-satunya yang dimiliki SW aja kau mau rebut. Gila kau ya? Betul-betul kau ya? Udah, kau sama anak kau itu aja. Kau lagi kau susahi si SW itu. Satu hal yang perlu kau ketahui, kalian itu udah beda keyakinan sama anakmu. Paham kau? Ibu lebih gelok ibu ya, sebelum ibu ngoceh-ngoceh ya, tolong itu listrik itu dibagusin dulu, merahnya itu membara kali kayak darah kan, terus bibirnya ibu itu nggak simetris gitu loh Bu, nggak pernah kasih harta kau bilang ya, makanya itu kalau ada uang beli kuota Bu ya,
Ya, beli kuota biar tahu, biar update gitu loh Bu, biar nggak ngoceh-ngoceh nggak jelas ya kayak orang kesurupan. Villa yang di puncak itu ya Bu ya, udah pindah nama Bu, nama istri, mantan istri ya Bu ya. Itu bukan harta Ibu lihat, Ibu pikir itu villa-villaan atau rumah-rumahan. Terus Ibu bilang anak angkat kau itu, anak angkat kau. Ibu itu memang makanya ya nggak kurang update Bu ya. Dia sudah diangkat dan dia sah di mata undang-undang, sah di mata negara. Jadi ibu ya yang tidak punya negara ini, negara aja mensahkan jadi ibu. Enteng kali ibu punya moncong itu, bilang anak angkat, anak pungut ya. Terus kalau beda keyakinan Bu, maksudnya kalau beda keyakinan langsung berubah itu bukan anaknya gitu. Ya, bukan gitu. Terus ibu bilang nggak pernah ngasih apa-apa. Ya, benar ini ibu ngomong begini, nggak pernah ngasih apa-apa. Ya, dari menikah punya anak dalam kandungan masih berpikir untuk buat anak aja, itu biayanya siapa kalau bukan bapaknya? Ya. Terus semenjak cerai bapaknya kasih 200 sampai ada mencapai 280, bukan uang itu ibu pikir. Iya, bukan uang itu. Bukan ngasih apa-apa itu ibu pikir, ya. Terus itu rumah, ya. Itu rumah, uang muka cicilan per bulan 387 apa 97 itu. Bukan uang itu, Bu. Udah ibu ya, ibu kalau nggak kuat main sosmed ya, ibu tidur aja, nonton telenovela ya. Marimar Cinta yang Hilang ya. Ya Bu ya. Salam dari Koko Cimot, yang suka video saya silakan. Benar ya. Kalau tidak paham masalahnya, jangan berkomentar ya, jangan keluar-keluar asal jeplak ya. Jadinya begini ya. Bukan mendapat respon yang baik oleh para netizen ya, sesama netizen, tapi ya menjadi respon yang buruk ya terhadap dirinya yang membuat video ini ya, si ibu-ibu ini. Apa sih nama akun ibu-ibu itu? Yuk kita bertemu, ayo gaskeun lah. Nanti saya lihat ya, saya cari maksudnya. Nama akunnya apa tuh? Menyala pendukung Ruben. Semangat kok Ruben Onsu, semangat, sehat selalu. Bukan lipstick itu Koko, gak tahu ya itu habis makan ayam mentah. Ayo tanggapan kalian terhadap video ini gimana? Tulis di bawah ya. Kita lanjut lagi nih. Jangan dibela. Mantan yang kayak gini, misalkan dia udah nggak bisa atau nggak mampu atau nggak mau memberikan nafkah untuk anaknya, memang biasanya cari masalah, cari pembenaran diri, manipulatif, play victim, ya itu memang banyak mantan banyak. Coba mantan kalian ada nggak yang kayak gitu? Udah sepakat misalkan di pengadilan harus ngasih segini, ternyata dia nggak kasih lagi. Bapak-bapak yang kayak gini nggak perlu dibela-bela, nggak perlu dibela-bela. Mau dia artis, mau dia bukan artis, mau dia siapa kayak nggak perlu dibela bapak. Ayo tanggapan kalian gimana nih? Siapa yang mengaktifkan hotspot ya? Jadi ibu-ibu ini kebanyakan kuar-kuar dan mendukung Sarwendah ya. Udah tahu Sarwendah itu salah tapi didukung olehnya. Tanggapan kalian gimana nih terhadap ibu-ibu ini? Dua ibu-ibu yang video tadi dan video ini, tulis di bawah ya. Kita baca para netizen nih. Ibu-ibu itu siapa? Nama akunnya? Pengen silaturahmi? Ayo kita silaturahmi bareng ya. Hai Koko Cimot, kita semua sayang Sarwendah 100%. Lo aja kali ini, yang lain mah ogah. Semoga derajat Sarwendah diangkat oleh Allah, dipermudah segala urusannya. Sarwendah orang baik ke depannya, semoga karirnya sukses, amin. Oh, tanggapan kalian gimana nih terhadap komentar netizen ini? Kami semua sayang Ruben Onsu 1000%. Semoga kamu Sarwendah pemenangnya, Tuhan memberkatimu. Ayo, di sini ada kubu Ruben Onsu dan ada kubu Sarwendah. Tanggapan kalian, dan apakah kalian mendukung Sarwendah atau Ruben Onsu? Tulis di bawah ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Setelah hampir setahunan Yuk ngopi di rumah Ruben. pura-pura jadi CEO, rasanya capek dan butuh reinkarnasi untuk jadi bebek anget. Mau ngopi di luar tapi lagi mencret. Malah bikin makin pusing. Emang paling bener recharge di rumah Ruben aja sih. Charge di rumah Ruben aja sih. Charge di rumah Ruben aja sih. Gue gak ada duit untuk rumah Ruben. Ayo Ruben. Segala macam lagi. Jam berapa nih? Mesti pura-pura jadi CEO lagi ya. Padahal mah live sama Wenda. Ini adalah parodi yang kemarin lagi rame ya, yang katanya CEO tapi membuat
video iklan itu di rumah orang ya. Tanggapan kalian tulis di bawah ya, sampai di repost atau di-upload di sosmed yang punya rumah tersebut ya. Maksudnya apa itu kok pamer jam gitu. Salpok jam koko asli gak tuh. Enak nih ngopi free di rumah Ruben. Ini pamer jam CEO. Tanggapan kalian terhadap video ini gimana? Tulis di bawah ya. Kita lanjut. Hotman Paris, jangan pamerin anak-anak dengan pacar baru, benar ya? Untuk para pasangan yang sudah bercerai dan punya anak, kalau kebetulan misalnya kamu cewek lebih sukses dari mantan suamimu, dan kau yang membawa anak dari hubungan dengan mantan suami, janganlah pamerin kebahagiaan kamu, jangan pamerin kesuksesan kamu dengan pasangan yang baru, dengan juga menampilkan anak-anakmu. Itu menyakiti hati mantan suamimu. Biar bagaimanapun mantan suamimu itu adalah bapak darah dari anak-anakmu. Ya, kenapa saya ngomong begini? Karena Hotman selama puluhan tahun sebagai pengacara telah menangani berbagai kasus seperti ini, dan pasti kau akan dihujat. Misalnya kau istri dapat suami, sekalipun suamimu itu kaya, jangan pamerinlah di medsos kebersamaan kamu dengan anak-anak itu. Ya, nggak boleh begitu. Mending kaya kalau ternyata bokeh walaupun bodinya bagus. Body bagus itu hanya ukuran bulan. Begitu si cowok itu nggak punya uang, pasti nggak ada rasa lagi kamu sama dia. Ya, itu saya pernah nangani seorang anggota DPR, mantan anggota DPR yang cantik. Suami keduanya ganteng banget. Tapi suami keduanya ganteng banget, tapi dalam hitungan bulan suka minta uang pulsa, minta uang Grab. Bayangin coba di mana harga diri laki-laki ya. Jadi janganlah pamerin. Seganteng apapun badannya, itu cuma darah dan daging. Akhirnya jadi bau kalau dia bokeh. Okay? Jangan sakiti hati mantan suamimu dengan memamerkan kebahagiaan dan kemewahan kamu bersama dengan cowok barumu atau cowok selingkuhanmu, bersama-sama dengan anakmu di medsos. Benar ya, ini kata-kata dari Bang Hotman. Saya setuju 1000%, malah 1.000.000%. Tanggapan kalian gimana? Apakah kalian berpendapat atau kalian setuju dengan kritik yang dilayangkan oleh Hotman Paris ini? Tulis di bawah ya. Kita baca komentar para netizen nih. RO dengan gimana nih? Gimana dengan abang sendiri? Kocak, dia selalu meratukan istrinya. Betul. Betul bang, suami saya ganteng banget. Tapi kalau lagi gak ada duit terlihat jelek. Saya, Sarwenda juga punya tabungan hasil kerja keras. RO, benar, Ruben Onsu ya. Sekarang senang lihat Bang Hotman yang masih punya empati. Harus ingat, meski sudah jadi mantan suami, tetap harus dihargai karena dia sudah jadi suami bertanggung jawab untuk keluarganya. Benar. Ayo nih, tanggapan kalian gimana terhadap kasus Ruben Onsu dan Sarwena ini? Dan menurut kalian, siapakah di sini yang benar? Apakah Ruben Onsu atau Sarwenda ya? Tapi ya melihat kelakuan Sarwenda saat ini ya, Lip bersama kekasih barunya ini ya sangat nyeleneh ya. Tanggapan kalian gimana? Apakah kalian berpendapat dengan saya atau tidak ya? Tulis di bawah. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.